Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas perencanaan dan pengembangan kurikulum untuk topik 2, di mana anggota kelompok kami yaitu Aulia Rama Putri, Elviza Rahayu, Isnaini Putri Ramadhani, Sinta Mulyani Putri, dan Sofia Yoni Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Understanding by Design atau UBD. Untuk pembahasan pertama akan saya bahas sendiri. UBD atau Understanding by Design dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Ada 3 tahap dalam penyusunan kurikulum UBD, yaitu diantaranya yang pertama, identifikasi tujuan yang diinginkan. Pada tahap ini mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum karena biasanya ada banyak materi yang harus dibahas namun tidak disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Dan pada tahap ini guru membuat pilihan atau prioritas. Kemudian pada tahap kedua yaitu menentukan bukti penilaian. Pada tahap ini yaitu untuk menunjukkan bukti bahwa siswa telah mencapai hasil yang diinginkan dan memenuhi standar. Kemudian yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berupa pilihan tentang metode pengajaran, urutan pelajaran, dan bahan sumber untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 4 kepada rekan-rekan dari kelompok 4, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu tahap menentukan bukti penilaian dalam UBD. Tahap menentukan bukti penilaian dalam UBD sendiri merupakan bukti, maksudnya adalah indikator atau tolak ukur keberhasilan yang dapat dilihat dan diukur. Jika kita kaitkan dalam pembelajaran, guru akan mengetahui bahwa para siswa telah memenuhi tujuan-tujuan pembelajaran, yaitu melalui sebuah asesmen. Asesmen sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang dikembangkan dalam UBD terutama dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen awal atau yang disebut juga dengan asesmen diagnostik. Asesmen ini terbagi menjadi 2, yaitu aspek kognitif dan juga aspek non-kognitif, di mana aspek kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi ketercapaian kompetensi siswa, bisa juga untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan juga memberikan kelas remedial ataupun pelajaran tambahan kepada peserta didik berdasarkan hasil kompetensinya. Kemudian aspek non-kognitif ini yaitu untuk mengetahui bagaimana psikis dan juga kesiapan peserta didik kita. Misalnya bisa dengan untuk mengetahui aktivitas dia belajar di rumah, kondisi keluarganya, latar belakang pergaulan siswa, dan juga untuk membantu guru mengetahui gaya belajar ataupun karakter serta minat peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, yang tujuannya untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, di mana hasilnya menjadi dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian hasil penilaian formatif ini tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Penilaian ataupun asesmen ini dilakukan pada akhir pembelajaran setelah pembelajaran selesai. Biasanya tujuannya adalah untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Hasilnya ini merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian hasil penilaian sumatif ini biasanya digunakan untuk menentukan nilai rapor, baik anak untuk naik kelas ataupun tidak, untuk kelulusan.
Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan berikutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Putri Ramadhani. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu tipe penilaian understanding by design. Yang pertama yaitu performance test. Tugas kinerja yang dapat ditunjukkan oleh siswa sebagai bukti telah mencapai pemahaman yang diinginkan. Pada tipe penilaian ini, siswa diminta untuk menerapkan pembelajaran yang sudah dipelajari pada situasi dan kondisi yang baru atau berbeda yang berfungsi sebagai alat untuk menilai pemahaman dan kemampuan mentransfer pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua yaitu other evidence, di mana pada penilaian ini menggunakan lembar refleksi, pekerjaan rumah, wawancara, evaluasi diri, pengamatan kelompok, kegiatan diskusi bersama, dan tugas akhir. Pada tugas akhir ini menggunakan proyek, di mana siswa diperbolehkan untuk memilih, berkreasi, dan mandiri. Selanjutnya yaitu bukti seorang siswa memahami dalam pendekatan UBD. Yang pertama yaitu menjelaskan. Menjelaskan melalui generalisasi dan prinsip, memberikan penjelasan yang benar dan sistematik mengenai fenomena, fakta, dan data, serta membuat hubungan dengan wawasan dan memberikan contoh atau ilustrasi yang jelas. Yang kedua yaitu menginterpretasikan, yaitu menceritakan cerita yang bermakna, memberikan terjemahan yang tepat, memberikan sejarah atau dimensi pribadi untuk mengungkapkan ide-ide dan peristiwa, dan membuat objek pemahaman yang diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan modul. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan. Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan efektif dalam situasi yang baru dan bermacam-macam keadaan realistis. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki sudut pandang. Di sini melihat dan mendengar sudut pandang melalui mata dan telinga untuk melihat gambaran yang lebih besar. Yang kelima yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau mengetahui perasaan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya yaitu pengetahuan pribadi, di mana pengetahuan pribadi ini yaitu dengan muncul kesadaran untuk merasakan gaya pribadi, prasangka buruk, proyeksi, dan kebiasaan utama, baik yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri, menyadari bahwa kita tidak mengerti, merenungkan makna belajar pembelajaran dan pengalaman. Selanjutnya yaitu indikator keaktifan belajar menurut aspek-aspek pemahaman dalam UBD. Yang pertama yaitu aspek interpretasi, di mana indikatornya yaitu yang pertama mengungkapkan ide atau pendapat, yang kedua membuat kesimpulan percobaan. Nomor dua yaitu aspek aplikasi, di mana indikatornya melakukan percobaan dan menyelesaikan latihan soal. Yang ketiga aspek empati, di mana indikatornya bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Dan yang keempat aspek sudut pandang, yang indikatornya yaitu mengajukan pertanyaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Contoh penerapan bukti penilaian pada saat pembelajaran fisika pada subbab energi terbarukan. Siswa diminta untuk membuat rancangan bangun pembangkit listrik sederhana. Melalui kegiatan tersebut, guru mampu melihat apakah siswa telah memahami materi yang sebelumnya terkait konsep transformasi energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat pada tabel pada tahap 2 bukti penilaian tugas kinerja. Yang pertama, tugas kinerja. Siswa merancang energi alternatif terbarukan dengan sesuai
pencapaian pembelajaran fase E. Yang kedua, membuat proyek sumber energi alternatif terbarukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Yang ketiga, siswa melakukan uji coba produk sehingga dapat mengetahui cara kerja dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk bukti penilaian, yang pertama, bukti penilaian yang digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa dapat melalui LKPD, lembar observasi kegiatan pembelajaran, kuis pada akhir pembelajaran, dan tes tengah semester atau akhir. Yang kedua, siswa melakukan self-assessment. Literatur yang berkaitan dengan penilaian Understanding by Design atau UBD. Yang pertama, literatur 1 dari artikel Ria Yulia Gloria dan Sudarmin dengan judul Kontribusi Asesmen Formatif dalam Tahapan Understanding by Design terhadap pemahaman mahasiswa calon guru biologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi dan kontribusi asesmen formatif, yaitu penilaian yang memiliki 3 komponen yang diperlukan, yaitu umpan balik atau feedback, penilaian sejawat peer assessment, dan penilaian diri sendiri self-assessment melalui UBD yang bertujuan membentuk pemahaman mahasiswa. Setelah dilakukannya uji korelasi terhadap 3 komponen tersebut, berdasarkan persepsi mahasiswa dengan pemahaman mahasiswa mengenai komponen asesmen formatif memiliki hubungan yang positif dengan nilai pemahaman mahasiswa. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang karena telah mempersilakan saya untuk menjelaskan mengenai literatur yang berkaitan dengan Understanding by Design pada tahap kedua, yaitu bukti penilaian. Selanjutnya, literatur yang kedua, artikel dengan judul Analisis Hasil Belajar dari Implementasi Kerangka Understanding by Design dalam Pembelajaran di Sekolah. Artikel ini ditulis oleh Ade Rahmawati dan Sri Astuti, yang dimana dijelaskan pada tahap kedua pada UBD ini dilakukan setelah guru mengetahui tujuan yang akan dicapai. Jadi pada bukti penilaian ini, gurulah yang berperan penting dalam penentuan bukti penilaian ini, karena tugas guru adalah menciptakan bukti penilaian yang valid dan relevan dengan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh guru tersebut. Bukti penilaian ini akan digunakan sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan yang dirumuskan dan diharapkan. Oke, untuk selanjutnya literatur yang ketiga dengan judul Formative Assessment with Stakes of Understanding by Design in Improving Habits of Mind. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penilaian formatif dalam meningkatkan kebiasaan berpikir peserta didik. Yang dimana strategi penilaian formatif yang diberikan adalah diskusi dan presentasi, pemetaan pikiran, analisis artikel ilmiah, dan praktik. Oke, selanjutnya artikel yang literatur yang keempat, yaitu artikel dari Sonam yang dengan judul The Impact of Using Understanding by Design Model on Class 10 Student Achievement in Semester, yang dimana pada penelitian ini berfokus untuk menyelidiki efektivitas model Understanding by Design dalam meningkatkan pencapaian belajar kimia siswa kelas 10. Yang dimana penelitian ini menggunakan desain eksperimen kelompok. Selanjutnya, yang literatur yang kelima, artikel dari Zuhada Rais Aryono Putra dengan judul Pengembangan Modul Ajar Matematika Berdiferensiasi Berbasis Understanding by Design. Penelitian ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Selanjutnya,
Understanding by design ini dijadikan alternatif untuk merancang modul ajar berdiferensiasi, khususnya pada pembelajaran matematika, dengan menekankan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.